Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Bahrul Ulum akan mempresentasikan tentang hasil PowerPoint yang berjudul Ibnu Khaldun. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan. Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai bapak sosiologi dan tokoh penting dalam dunia pendidikan Islam. Pendidikan yang menekankan hubungan antara ilmu dan moral dan masyarakat. Biografi singkat. Nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, lahir di Turis 27 Mei 1032 Masehi dan wafat di Kairo 17 Maret 1046 Masehi. Ia adalah sejarawan, ilmuwan, filsuf dan pendidikan muslim terkenal yang banyak berkontribusi dalam ilmu sosial dan pendidikan. Seorang ilmuwan, sejarawan, sosiologi dan pendidikan muslim yang terkemuka. Karyanya yang paling terkenal adalah Muqaddimah yang mengantar di kitab Al-Ibar yang dianggap sebagai cikal bakal ilmu sosiologi modern. Ia juga pernah menjadi guru, hakim, dan penasihat politik, serta menekankan kepentingan pendidikan dalam pembentuk akhlak dan peradaban. Pemikiran banyak mengaruhi konsep pendidikan Islam dalam sosiologi modern hingga saat ini. Karya-karya penting. Karya monumentalnya adalah Muqaddimah yang menjadi pengantar dan kitab Al-Ibar. Dalam karya ini ia membahas teori sejarah masyarakat, peradaban, dan pendidikan. Muqaddimah dianggap sebagai salah satu karya paling berpengaruh di dunia Islam dan Barat. Pemikiran umum tentang pendidikan. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses pembentukan akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia berilmu dan bermoral dan mampu berperan dalam masyarakat. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan agama dan ilmu dunia. Konsep pembelajaran menurut Ibnu Khaldun, yang pertama, pembelajaran harus bertahap sesuai kemampuan murid. Guru harus menggunakan metode pengulangan agar siswa memahami dengan baik. 3. Pendidikan sebagai sesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan. 4. Pengalaman dan praktik lebih penting daripada hafalan semata. Pandangan tentang guru dan murid
Ibnu Khaldun menilai sebagai pembimbing moral dan intelektual, guru ideal adalah yang bijak, berakhlak, dan mampu menyesuaikan metode pengajarnya dengan praktek murid. Ia juga menekankan hubungan yang baik antara guru dan murid sebagai kunci berhasilan belajar. Relevasi pemikiran Ibnu Khaldun di zaman modern. Ya, satu, pendidikan berbasis praktik dan moral sangat relevan di era globalisasi. Kedua, konsep pembelajaran bertahap sejalan dengan pendekatan pedagogik modern. Dan ketiga, pandangan tentang integrasi ilmu agama dan ilmu umum masih diterapkan dan di lembaga pendidikan Islam modern. Nilai dapat diambil yaitu pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik. Guru sebagai teladan moral. Pendidikan harus membentuk kepribadian, bukan sekadar pengetahuan. Keterkaitan era antara pendidikan dan kemajuan peradaban. Kesimpulannya, Ibnu Khaldun bukan hanya orang sejarawan, tapi juga seorang pendidikan visioner. Pemikirannya membuktikan bahwa pemikiran peran penting dalam membangun peradaban. Nilai-nilai pendidikan yang ia kerjakan tetap relevan hingga kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.